Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan lonceng notifikasinya dan bagikan di media sosial kamu. Oh ya, follow juga ya media sosial aku di Instagram, Facebook, and TikTok. Hatur nuhun. Hi guys, welcome back to my YouTube channel Mustaifa99. Di episode kedua di segmen Ada Tapi Tak Nyata kali ini, aku akan bercerita mengenai pengalaman pribadiku untuk pertama kali bertemu makhluk yang berbaju putih, berambut panjang, memiliki tawa yang khas, atau biasa kamu kenal dengan kuntilanak. Seperti biasa, sebelum kita memulai ceritanya, bagi kamu yang penakut, pastikan ini bukan tengah malam. Pastikan lampu menyala dan pastikan kamu tidak sendiri. Dan sebaliknya, untuk kamu yang pemberani, pastikan ini lewat tengah malam. Lampu dalam keadaan mati total, gunakan headset, kencangkan volumenya, dan pastikan kamu sedang sendiri. Pengalaman ini terjadi kurang lebih pada tahun 2007 atau beberapa tahun lebih awal dari pertama kali aku melihat sosok pocong. Masih di lokasi yang sama seperti aku melihat pocong. Pada saat itu aku sedang mengandung anak pertamaku. Pada saat itu aku sedang duduk di meja makan, tidak sedang makan, hanya duduk-duduk sambil mengemil, kurang lebih sekitar pukul 8-9 malam, tidak terlalu malam. Kemudian aku duduk di meja makan tersebut yang posisinya persis di sebelah pintu menuju dapur yang juga menuju keluar pintu utama. Pada saat itu makhluk kuntilanak tersebut bukan mengganggu aku yang pada saat itu notabene sedang mengandung, namun dia mengikuti kemanapun keponakan dari mantan suamiku atau yang dulu adalah suamiku berjalan. Ketika keponakanku melintas di sampingku untuk keluar menuju dapur dan akhirnya keluar ke pintu utama, aku melihat sesosok perempuan berambut pendek dan menggunakan pakaian putih, menunduk sehingga wajahnya tidak terlihat olehku. Tapi yang pasti, aku dapat melihat bahwa dia tidak memiliki kaki, atau lebih tepatnya mengambang. Karena wajahnya yang tertutup oleh rambut akibat dia menunduk, jadi aku tidak tahu bahwa kuntilanak tersebut apakah berwajah buruk seperti yang ada di film-film, atau hanya seperti manusia biasa namun berwajah pucat. Tapi dari tangannya bisa kugambarkan bahwa dia memiliki tubuh yang mulus, tidak ada luka. Kemudian dengan terheran-heran, dengan masih bingung dan berpikir apa yang aku lihat barusan, aku mengejar keponakanku sampai keluar rumah. Dan aku bertanya pada dia siapa perempuan yang tadi mengikuti dia di belakangnya. Namun keponakanku dengan wajah bingung berkata, "Tidak ada siapa-siapa tante yang mengikuti aku dari tadi." Dan aku tanya dengan orang yang ada di rumah, tidak ada satupun yang melihat bahwa ada perempuan yang mengikuti keponakanku dari belakang. Jadi, aku bertanya, apa yang barusan aku lihat? Kemudian beberapa tahun berlalu, aku bertemu dengan orang yang mengerti dengan dunia seperti ini atau yang disebut dengan anak indigo. Aku bertanya apakah yang aku lihat tersebut khayalan atau benar adanya.
Dan beliau berkata, itu adalah makhluk yang disebut dengan kuntilanak. Namun apa tujuannya mengikuti keponakanku, beliau tidak tahu. Tapi yang jelas itu adalah salah satu perwujudan kuntilanak. Jadi tidak semua kuntilanak itu berwajah buruk atau berwajah pucat. Ada juga yang menyerupai manusia hidup. Hanya saja yang aku lihat pada saat itu, dia dalam posisi mengambang dan memiliki rambut pendek kira-kira segini, atau lebih tepatnya rambut seperti seorang polwan. Begitu mengetahui apa yang aku lihat adalah nyata dan itu adalah perwujudan dari kuntilanak, aku bukannya merasa takut, hanya terheran-heran dan mulai tahu, oh itu adalah makhluk yang disebut dengan kuntilanak. Sebenarnya banyak sekali cerita mengenai pengalaman pribadiku sendiri bertemu makhluk yang disebut dengan kuntilanak. Bahkan aku sudah pernah mendengar langsung tertawa asli kuntilanak seperti apa. Sangat jauh berbeda dengan yang ada di film-film. Dan aku juga pernah melihat wujudan kuntilanak dalam wujud yang seram namun memiliki hati yang baik. Penasaran kan? Dan juga aku melihat beberapa makhluk lainnya seperti Slenderman, manusia yang memiliki tangan kaki yang panjang, kepala botak, dan badan kurus. Nah, kalau kalian pengen mendengarkan ceritaku mengenai makhluk-makhluk yang pernah aku lihat, kuntilanak yang lain, atau Slenderman, kamu bisa subscribe di YouTube channel aku. Nyalakan lonceng notifikasinya biar kamu tahu bila ada video baru dari aku. Bagaimana guys? Merinding? Bila kamu menjadi aku, bertemu makhluk tersebut, apa yang kamu lakukan? Atau bila kamu memiliki pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, kamu bisa share atau ceritakan kepadaku agar aku bisa ceritakan kembali di channel ini. Demikian cerita horor kita pada hari ini. Di episode kedua mengenai pengalaman pertamaku bertemu dengan makhluk kuntilanak. Bagi kalian yang pengen mendengarkan cerita selanjutnya, atau bagi kalian yang menyukai video TikTok, video masak-memasak, vlog, dan review, kalian bisa subscribe di YouTube channel aku ini. Kali lagi, mohon like dan komennya serta subscribe untuk mendukung channel ini menjadi lebih besar lagi. Dan ikuti juga media sosial aku, Instagram, Facebook, and TikTok. Terakhir dari saya, terima kasih sudah menonton. Selamat malam dan ada kadang kuntilanak ada di setiap sudut.